Serangkaian pertemuan dilakukan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono jelang pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Ya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menemui Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo kurang dari sepekan. Meski sudah merapat ke Koalisi Indonesia Maju, apalagi manuver yang SBY lakukan sampai harus turun gunung? Hanya berselang 2 hari, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menggelar pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo. Pada Kamis 19 September, Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat SBY menyambangi kediaman pribadi Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Kedua tokoh itu berbincang empat mata sambil makan siang bersama. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra secara terbuka menerangkan isi pertemuan membahas posisi SBY yang siap memberikan bantuan apapun kepada Prabowo Subianto. SBY juga dalam kesempatan itu memberikan dukungan secara penuh kepada Pak Prabowo selaku Presiden terpilih dan bersedia dan berkenan untuk memberikan masukan-masukan ataupun memberikan bantuan apapun jika dirasa diperlukan oleh Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, karena komitmen keduanya adalah sama, komitmen kebangsaan, kebaikan sebesar-besarnya untuk bangsa dan negara ini. Usai bertamu ke Prabowo, SBY bergerak cepat ke Istana Merdeka menemui Presiden Joko Widodo pada Sabtu pagi. SBY melaporkan bahwa ia ditugaskan menjadi penasihat khusus Aliansi Sedunia Basmi Malaria. Pagi ini saya menghadap Bapak Presiden sehubungan dengan peran dan amanah yang saya jalankan sebagai penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. Saya mendapatkan amanah untuk menjadi special advisor di Asia Pasifik. Tak sampai di situ, keduanya sepakat mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Selain yang disampaikan oleh beliau Bapak SBY, kita juga sepakat Pak SBY dan saya untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Saya rasa itu, ya. Apakah pertemuan SBY Prabowo dan SBY Jokowi merupakan bentuk konsolidasi untuk memberikan posisi terhormat dan strategis bagi Partai Demokrat di Kabinet Zakon ala Prabowo nantinya? Bukankah saat ini sang Ketua Umum Partai Demokrat yang juga putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, telah mendapatkan posisi Menteri ATR, merangkap Kepala Badan Pertanahan Nasional? Apalagi manuver kejutan dari SBY jelang pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober 2024 mendatang? Tim TV One mengabarkan. Serangkaian pertemuan dilakukan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono jelang pelantikan Presiden terpilih hanya berselang 2 hari. SBY menemui Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo. Ya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pemirsa juga kembali menegaskan posisi Partai Demokrat yang mendukung penuh pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Lalu kenapa SBY begitu kentara harus turun gunung menemui kedua tokoh itu? Bukankah soliditas Demokrat bersama dengan Kim tak perlu dipertanyakan lagi pemirsa? Apa makna silaturahmi SBY Jokowi Prabowo? Apakah ini mungkin berkaitan dengan tambahan jatah menteri dari Demokrat untuk Demokrat ke Kabinet Zakon ala Prabowo pemirsa? Sudah bersama kami ada Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat yaitu ada Bang Andi Malarangeng dan juga pengamat politik yaitu ada Bang Henry Satrio. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Ya, pertama saya ke Bang Andi terlebih dahulu. Pertemuan Pak SBY dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi tampaknya begitu mencolok ya waktunya. Apakah ini ada kaitannya dengan tambahan kursi menteri? Harapannya ekspektasi ada tambahan kursi menteri atau ada hal lain Bang Andi? Nah inilah memang kalau agak dekat-dekat dengan
20 Oktober itu terlalu banyak spekulasi kalau ada pertemuan-pertemuan, padahal sebenarnya misi utama Pak SBY bertemu dengan Pak Prabowo dan juga kemudian Pak Jokowi sebagai presiden yang sedang menjabat dan satunya presiden terpilih adalah bahwa ini ada summit atau ada pertemuan sedunia tentang basmi malaria, dan kemudian Pak SBY diundang dan diminta untuk menjadi special advisor dalam pembasmian malaria di Asia Pasifik, menyangkut 22 negara di Asia Pasifik. Nah, karena itu menurut Pak SBY secara etikanya perlu untuk melaporkan hal tersebut kepada presiden yang sedang menjabat, kemudian juga presiden terpilih Pak Prabowo, oleh karena tahun depan ada summit di Indonesia tentang basmi malaria. Karena kita tahu soal malaria ini Indonesia masih termasuk salah satu yang angkanya lumayan tinggi, terutama di bagian timur, Papua, Maluku, NTT, mungkin juga di Kalimantan. Sehingga ke Pak SBY juga terpanggil memenuhi undangan tersebut dan kemudian bersedia sebagai penasihat khusus. Jadi itu inti utamanya. Tapi biasanya kalau dua negarawan ketemu kadang-kadang bicara juga tentang bangsa dan negara, dan salah satunya seperti diungkapkan oleh Pak Jokowi adalah Pak SBY bersama Pak Jokowi sepakat untuk mendukung sepenuhnya pemerintahan Pak Prabowo setelah dilantik nantinya. Ini juga sesuatu yang bagus. Bagaimana mantan-mantan presiden nantinya, kalau Pak Jokowi juga sudah jadi mantan presiden, mendukung sepenuhnya presiden baru nantinya. Sehingga 5 tahun ke depan kita harapkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo bisa berjalan dengan baik. Apalagi kalau kemudian juga misalnya Presiden Megawati juga bergabung bersama-sama mendukung, kan bagus juga. Baik Bang Andi, kita ke Bang Hensat terlebih dahulu. Bang Hensat, sepertinya soliditas Demokrat ke Kim ini tak perlu lagi diragukan. Tapi kalau sudah SBY turun gunung, biasanya ada kejutan-kejutan. Ini selang 2 hari bertemu Prabowo dan juga Presiden Jokowi. Analisanya bagaimana Bang Hensat? Ya kalau ketemu Pak Prabowo kan sudah jelas pasti dukungan itu ada. Dan pasti kan ada titip-titip Partai Demokrat lah. Tentang bagaimana dukungan di kabinet dan juga bagaimana eksistensi Partai Demokrat di kabinet gitu ya. Dan tentu saja kan ada ketua Demokrat yang juga akan memegang peranan penting di sana sebagai anaknya Pak SBY. Itu sih wajar saja diomongnya. Tapi kalau kemudian dengan Pak Prabowo, saya menilainya mungkin ada beberapa hal masukan dari Pak SBY tentang kondisi perpolitikan, kondisi ekonomi negara, dan tentu saja kondisi di dunia internasional. Selain hal yang ada kaitannya dengan malaria itu, mungkin tentang ekonomi dan mungkin juga ada kerjasama di dunia yang sedang terjadi dan pergolakan-pergolakan yang terjadi. Yang justru menarik justru dengan Pak Jokowi. Yang pertama karena terbuka sekali pertemuannya, dan betul setelah bertemu dengan Pak Prabowo. Nah kalau bertemu dengan Pak Jokowi ini kan ada seriusnya, tapi juga ada bahasa bercandaan di netizen nih. Kalau bahasa bercandaannya kan yang pertama tentu saja mereka satu nasib ya, sama-sama masih belum berhasil berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega misalnya. Kemudian yang kedua mungkin juga Pak SBY nitip anaknya kepada anaknya Pak Jokowi. Pak Jokowi, saya titip anak saya ya, kan nanti wapresnya Pak Prabowo kan anaknya Pak Jokowi. Nah itu bisa juga terjadi begitu. Tapi kalau menurut saya ada 2 hal juga yang disampaikan oleh Pak SBY kepada Pak Jokowi. Yang pertama adalah mungkin ujangan-ujangan menjelang pensiun ya, karena Pak SBY kan pensiun duluan. Jadi kamu ndak sendirian. Nah kalau kata Pak SBY begitu, itu disampaikan ke Pak Jokowi. Kemudian beberapa hal tentang bagaimana kondisi negara pasca nanti ditinggalkan. Mungkin juga ada permohonan dari Pak SBY setelah nanti tidak lagi menjabat sebagai presiden, sudahlah Pak Jokowi tidak perlu ikut cawe-cawe lagi misalnya, atau memberikan kepercayaan penuh kepada Pak Prabowo dalam memimpin negara. Jadi saya membayangkannya hal-hal seperti itu. Tapi kalau tadi misalnya Bang Andi ketawa-ketawa, nah itu hal yang menarik juga tuh, karena pertemuan ini tentu saja pertemuan yang waktunya ini kan sulit dicari.
Jadi hal-hal spesifik dan mikro itu bisa jadi justru menjadi hal utama yang diperbincangkan. Ya, salah satunya adalah bagaimana eksistensi Partai Demokrat di kabinetnya Pak Prabowo pada saat bertemu dengan Pak Prabowo, tapi dengan Pak Jokowi juga bagaimana kegiatan setelah menjadi presiden, dan tentu saja eksistensi juga dari Partai Demokrat menjelang ditinggal oleh Pak Jokowi. Tentu saja ada hal rasa terima kasih yang disampaikan oleh SBY kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi ya, selain dukungan penuh dari beliau. Itu kira-kira Mas Andro. Oke, baik, ini harus ditanggapi sama Bang Adi Malarangeng nih. Ada istilah mungkin tadi disebutkan jangan-jangan titip anak. Kemudian jangan-jangan ada aspek-aspek yang lain juga. Gimana nih Bang Adi Malarangeng, bener nggak ada titip-titipan? Termasuk juga hal yang cukup menarik adalah hal yang sangat spesifik sekali setelah nanti dilantik jadi presiden. Nggak ada urusan titip-titipan segala macam. Begini, kalau mengenai posisi kader-kader Partai Demokrat di kabinet, itu urusannya dengan Ketua Umum. Jadi Ketua Umum kami Pak Mas AHY, jadi kami belum tahu apa saja yang dimintakan kontribusi atau kader-kader Demokrat untuk membantu di kabinet, belum tahu. Dan kalau itu Pak Prabowo kita mungkin akan mengundang langsung ketum partai termasuk Mas AHY untuk membicarakan mengenai hal tersebut. Nah, itu saya belum tahu kapan dilakukannya. Yang saya dengar beberapa waktu lalu Pak Prabowo masih bicara tentang nomenklatur struktur dari kabinet. Sehingga setelah itu mungkin bicara tentang orang-orang yang dibutuhkan untuk membantu di kabinet, termasuk dari partai-partai. Dan kami siap untuk memberikan kader-kader yang terbaik untuk membantu di kabinet, tergantung dari bidang mana yang kami diminta. Itu berdiskusinya dengan langsung dengan Ketua AHY. Kalau Pak SBY lebih luas lah daripada itu, lebih ke kenegaraan dunia tentang tadi itu malaria, mungkin juga tentang geopolitik di dunia ataupun sebagainya. Kalau Pak Jokowi memang kami punya komitmen untuk mengawal proses transisi pemerintahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo dengan cara yang baik, dengan mulus. Itulah kira-kira supaya semuanya berjalan dengan baik. Ini kan waktu Pak SBY juga kepada Pak Jokowi juga berjalan dengan baik, dengan mulus, dan intinya juga bahwa Pak SBY siap untuk membantu Pak Prabowo kalau diminta diskusi, pendapat, maupun juga sharing pengalaman. Itu sudah beberapa kali dilakukan oleh Pak SBY dengan Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan. Dan kalau dengan Pak Jokowi ya belum tahu lah, mungkin kalau Pak Jokowi mau minta nasihat kira-kira kalau jadi presiden mau bikin apa saja. Kalau Pak SBY kan udah jelas sekarang jadi pelukis, juga sekaligus bermusik dan sebagainya. Cari-cari hobi yang baik untuk terus berkarya di masa sesudah menjadi presiden. Itu saja mungkin barangkali kalau memang ada pertanyaan semacam itu. Tapi menariknya Bang Andi tadi sudah mengatakan kader-kader kami siap untuk membantu memuluskan pemerintahan Prabowo Gibran. Bocorannya Bang Andi dapat jatah berapa banyak Demokrat di kabinet Zakon ala Prabowo. Sesaat lagi ditanggapi hanya di Kabar Petang pemirsa.